Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti ujian tertulis CAT seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Oke teman-teman, Senin pada tanggal 26 Juni tahun 2023 yang lalu, tentunya beberapa kabupaten kota di Indonesia sudah mengikuti ujian CAT tertulis untuk seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Tentunya teman-teman sudah merasakan pengalaman pertama teman-teman saat mengikuti seleksi CAT tersebut. Dan bagaimana perasaan teman-teman saat teman-teman menghadapi ujian seleksi tertulis tersebut? Tentunya ada rasa gugup, deg-degan, rasa tegang, pokoknya semua rasa bercampur baur menjadi satu. Nah, apalagi jika pada saat teman-teman membaca soal yang pertama saja sudah tidak bisa menjawab, pastilah teman-teman akan resah dan gelisah memikirkan bagaimana dengan nilai yang akan teman-teman peroleh. Bagi teman-teman yang nilai CAT-nya rendah pada saat seleksi tertulis pada Senin yang lalu, tidak usah khawatir karena teman-teman masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai atau menambah nilai melalui tes psikotes yang akan dilaksanakan pada Senin mendatang. Teman-teman bisa meningkatkan nilai untuk psikotes karena penilaiannya akan dikalkulasi setelah teman-teman mengikuti tes tertulis CAT dan psikotes. Dua nilai itu nantinya dibagi sehingga teman-teman bisa melihat apakah teman-teman bisa masuk ke tahapan berikutnya seperti tes kesehatan dan juga wawancara. Jadi sekali lagi, bagaimana perasaan teman-teman ketika mengikuti ujian tertulis CAT? Silahkan dibagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini ya. Apakah teman-teman soal-soal yang sudah teman-teman jawab itu lebih banyak benarnya? Ataukah mungkin teman-teman mengalami perasaan yang kecewa mendalam karena banyak di antara teman-teman yang bahan-bahan sudah teman-teman pelajari tapi tidak keluar dalam soal CAT tersebut? Teman-teman gak usah kecewa ya. Bagi teman-teman yang nilainya rendah, anggaplah pengalaman ini menjadi pengalaman berharga bagi teman-teman yang akan mengikuti tes untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kota atau penyelenggara pemilu yang lainnya. Tentunya teman-teman sudah punya pengalaman dan teman-teman sudah mengetahui bentuk soalnya seperti apa. Jadi, anggaplah pengalaman di tahun ini merupakan pengalaman bagi teman-teman agar teman-teman lebih mempersiapkan diri lebih matang lagi dalam menghadapi ujian 5 tahun mendatang pada saat teman-teman tertarik untuk menjadi anggota penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan juga jajaran di bawahnya. Dan bagi teman-teman yang nilai CAT-nya bagus, jangan berpuas diri dulu ya, karena masih ada seleksi yang lainnya seperti psikotes. Jadi meskipun banyak yang nilai CAT-nya tinggi pada saat ujian tertulis, tapi pada saat seleksi psikotes nilainya biasa aja, teman-teman bisa aja dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Pada saat teman-teman mengikuti psikotes nanti, itu semua kepribadian teman-teman akan dinilai. Seperti nanti akan ada tes Kraepelin, ada juga tes Warteg, ada tes analogi, sinonim, antonim, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan psikotes. Bahkan untuk psikotes sendiri membutuhkan waktu 2 hari dan di hari kedua dilanjutkan dengan dinamika kelompok dan wawancara. Jadi untuk kebutuhan psikotes lagi-lagi itu disesuaikan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Pada saat menghadapi seleksi psikotes nanti, teman-teman tentunya harus mempersiapkan diri ya dengan terus meningkatkan kualitas dan juga pembelajaran teman-teman dalam rangka meningkatkan nilai. Jadi bagi teman-teman yang nilai CAT-nya rendah, harapannya dengan
tes psikotes ini bisa meningkatkan nilai teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nilainya sudah tinggi pada saat tes tertulis CAT yang lalu, teman-teman juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian seleksi psikotes. Karena untuk menghadapi psikotes itu memang gampang-gampang susah ya. Kita tidak tahu bagaimana penilaian yang akan dilakukan oleh tim penguji pada saat psikotes dilaksanakan. Jadi lagi-lagi persiapkan diri teman-teman dengan istirahat yang cukup untuk menghadapi berbagai psikotes dan jangan panik. Karena pengalaman di beberapa daerah lain itu ada yang nilai CAT-nya tinggi di atas 300 ya nilainya, bahkan bisa dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti tes selanjutnya. Bahkan juga ada beberapa teman-teman yang berbagi pengalamannya di mana nilai CAT mereka rendah tapi mereka dinyatakan lulus di tahap berikutnya karena nilainya telah dikalkulasi dengan seleksi psikotes. Jadi jangan sepelekan psikotes ini ya, karena dalam psikotes nanti semuanya akan dinilai tentang kepribadian teman-teman melalui berbagai alat-alat tes psikologi. Apakah teman-teman memang benar-benar potensi dan minatnya itu cocok untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kota ataupun tidak. Bagi yang nantinya tidak lulus untuk tahap berikutnya, tentunya jangan kecewa, terus aja menggali potensi dan meningkatkan kemampuan yang sesuai dengan potensi dan minat bakat. Pada saat psikotes nantinya teman-teman juga akan disuruh menggambar rumah, orang, pohon, bahkan teman-teman juga akan menghubungkan beberapa titik untuk menggambar dalam bentuk tes warteg. Karena itu teman-teman juga harus banyak berlatih untuk menggambar rumah, pohon, orang, dan juga teman-teman yang sudah mengikuti ujian CAT dan seleksi psikotes tapi teman-teman tetap dinyatakan tidak lulus di tahap berikutnya, teman-teman gak usah kecewa, anggaplah ini suatu pengalaman baru bagi teman-teman. Dan teman-teman juga harus terus belajar dan jangan berputus asa. Persiapkan diri dengan matang dan juga mempersiapkan mental teman-teman agar teman-teman bisa lulus di tahap berikutnya. Yang pasti tidak ada usaha yang sia-sia. Jika teman-teman belum lulus tapi pengalaman berharga itu tidak bisa dibeli dengan uang dan juga tidak bisa ditukar dengan apapun. Teman-teman bisa belajar dari kegagalan teman-teman agar bisa sukses di masa yang akan datang. Nah, untuk persiapan tes-tes psikologi nanti, Ayu juga akan menyajikan beberapa contoh-contoh soal. Jadi pastikan terus teman-teman untuk mensubscribe video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang lainnya yang tentunya menjadi ruang pembelajaran bagi kita bersama. Karena untuk menjadi anggota Bawaslu ataupun KPU tentunya tidaklah mudah, diperlukan perjuangan dan juga perjalanan yang sangat panjang. Jadi meskipun kapasitas teman-teman sudah memadai, tapi ada hal-hal yang lain juga yang kita nggak bisa mengintervensi. Karena bicara menjadi anggota Bawaslu itu merupakan sesuatu yang sangat politis. Jadi pinter saja memang nggak cukup dan diperlukan juga upaya dan usaha yang lainnya. Seperti lobby-lobby dan membangun jaringan yang juga tentunya bukan rahasia lagi ya. Gimana nih menurut teman-teman? Silahkan berkomentar ya. Terlepas dari semua hal-hal yang bersifat negatif tadi ya teman-teman yang kita dengar, banyak hal-hal yang memang harus dilakukan lobby duluan atau memang harus membangun jaringan, itu hal yang lainnya ya teman-teman. Yang pasti kita sudah mengikuti semua tahapan. Urusan lulus dan tidak lulus itu ya urusan belakang ya. Gimana nih menurut teman-teman? Setuju nggak? Silahkan di komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah nge-like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.